Shalom, selamat pagi saudara yang terkasih. Senang bisa berjumpa lagi dalam program Spiritual Life untuk bersama-sama kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Aturan kita pada pagi hari ini terambil dari Keluaran 18 ayat 17 sampai 23. Dan pada pagi hari ini saya memberikan judul renungan pembentukan Allah. Saya akan bacakan ayat ini bagi Bapak Ibu Saudara semua. Demikian firman Tuhan. Tetapi mertua Musa menjawab, "Yang kau lakukan itu tidak baik. Engkau akan menjadi sangat lelah, baik engkau maupun bangsa yang bersamamu. Sebab pekerjaan itu terlalu berat bagimu. Engkau tak akan sanggup melakukannya seorang diri. Sekarang dengarkanlah perkataanku. Aku akan memberi nasihat kepadamu dan Allah akan menyertai engkau. Jadilah perantara bagi bangsa itu di hadapan Allah dan bawalah segala perkara mereka kepada Allah. Haruslah engkau mengajarkan kepada mereka segala ketetapan dan hukum, serta memberitahukan kepada mereka jalan yang harus dijalani dan pekerjaan yang harus dilakukan. Namun dari seluruh bangsa ini, harus juga kau cari orang yang terampil dan takut akan Allah, orang yang terpercaya dan yang benci kepada suap. Tempatkanlah mereka di antara bangsa ini menjadi pemimpin 1.000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, pemimpin 10 orang. Mereka harus siap mengadili perkara di antara bangsa ini setiap saat. Segala perkara yang besar harus mereka bawa kepadamu, tetapi segala perkara yang kecil mereka adili sendiri. Dengan demikian, bebanmu akan lebih ringan, dan mereka turut menanggungnya bersamamu. Jika engkau berbuat demikian seperti yang diperintahkan Allah kepadamu, engkau akan sanggup bertahan, bahkan sampai orang ini akan pulang dengan puas." Saudara, dalam ayat bacaan kita hari ini, Yitro memperhatikan bagaimana Musa memimpin umat Israel. Musa hanya seorang diri untuk mengadili seluruh bangsa dari pagi hingga pada petang hari. Dan melihat ini, Yitro menegur dengan berkata, "Yang kau lakukan itu tidak baik." Yitro menyarankan Musa untuk membagikan tanggung jawabnya kepada orang-orang yang cakap, yang takut akan Allah, dapat dipercaya, dan membenci suap. Saudara, kita melihat meskipun Yitro bukanlah penyembah Allah Israel, namun ia menunjukkan hikmat yang sesuai dengan prinsip nilai kebenaran Allah Israel. Allah memakai Yitro sebagai alat hikmat bagi Musa. Dalam konteks budaya timur pada saat itu, menerima nasihat dari mertua itu juga merupakan sebuah sikap yang hormat dan kerendahan hati. Kerendahan hati Musa tercermin dalam kesediaannya dibentuk bukan hanya oleh Allah secara langsung, tetapi juga melalui orang lain, khususnya dalam kisah ini melalui mertuanya. Dan ini menunjukkan bahwa Allah bisa memakai siapa saja untuk membentuk umatnya, termasuk orang dari luar. Saudara, melalui renungan hari ini kita melihat bahwa Allah tidak hanya bekerja secara langsung, tetapi ia juga dapat bekerja melalui orang lain. Allah dapat memakai orang-orang di sekitar kita, bahkan yang berbeda latar belakang iman ataupun status, untuk menyampaikan hikmat Allah kepada kita. Yang terpenting adalah kesiapan hati kita untuk belajar dan dibentuk. Seperti Musa, kita dipanggil untuk rendah hati, mendengarkan, dan bersedia membagikan tanggung jawab. Saudara, jangan meremehkan suara yang datang kepada kita. Saat suara datang kepada kita, marilah uji suara tersebut atau pesan tersebut dengan firman Tuhan. Dan biarkanlah Allah membentuk kita melalui siapapun yang Ia kehendaki. Saudara, marilah kita mengambil sejenak untuk merenungkan firman yang baru saja kita dengar. Saudara, sudahkah kita terbuka dengan pembentukan Allah melalui orang-orang di sekitar kita? Marilah kita terbuka dengan pembentukan Allah melalui orang sekitar kita, dan ujilah dengan firman, dan biarlah Allah membentuk kita melalui siapapun yang Ia kehendaki.
Demikian renung kita pada pagi hari ini. Mari kita akan tutup di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat kesempatan pagi hari ini kami dapat bangun pagi, kami dapat kembali merenungkan firman Tuhan. Kami bersyukur buat pesan firman Tuhan yang datang kepada setiap kami pada pagi hari ini. Mengingatkan pada setiap kami bahwa Allah dapat bekerja melalui siapapun untuk membentuk setiap kehidupan kami. Dan biarlah Roh Kudus menolong kami untuk kami dapat dengan rendah hati menerima setiap pesan-pesan yang disampaikan melalui orang-orang sekitar kami. Dan biarlah kami juga dapat melihat pesan-pesan tersebut dan menyesuaikan dengan apakah itu sesuai dengan firman Tuhan atau tidak. Dan biarlah melalui hal itu kami juga dapat terus belajar dan kami dapat terus melihat bagaimana pembentukan Allah dalam kehidupan setiap kami. Biarlah Roh Kudus terus membimbing kami, menolong kami untuk kami dapat terus melakukan dan mempraktekkan apa yang kami terima pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa mau menyerahkan setiap aktivitas kami hari ini, setiap hal yang kami lakukan. Biarlah Allah juga menolong kami, memampukan kami untuk mengerjakan semua tanggung jawab kami dengan baik. Dan melalui setiap hal itu nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berucap syukur. Haleluya, amin. Demikian renungan kita pada pagi hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.